Hai sobat sekalian, apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Dan dalam video ini kita akan belajar cara membaca skema, di mana skema juga diperlukan ketika kita merancang sebuah peralatan elektronik ataupun ketika melakukan perbaikan. Terkadang kita memerlukan skema untuk mempermudah menemukan titik kerusakan pada peralatan tersebut. Dan saya yakin sudah pada tahu semua cara membacanya. Namun sebagai sobat yang belum tahu, mari kita simak bersama-sama. Di dalam skema, komponen elektronika tidak digambarkan seperti bentuk aslinya, melainkan hanya berupa simbol-simbol dan ditandai dengan kode-kode berupa huruf. Dan untuk mempermudah, sebaiknya kita menghafal kode-kode tersebut dan juga simbol-simbolnya. Seperti ini misalnya, resistor disimbolkan seperti ini. Di sini ada dua macam simbol resistor. Ada yang disimbolkan seperti balok, ada juga yang bentuk gergaji. Dan ini sudah umum, standar yang sudah biasa dipakai. Kita tinggal pilih saja salah satunya. Kemudian ini lambang potensiometer seperti ini. Juga ada trim pot. Kemudian ini lambang kapasitor. Seperti ini ada kapasitor yang ada polaritasnya. Kemudian ini adalah simbol daripada dioda penyiar dan juga dioda LED. Dan ini adalah sumber tegangan, simbol transformator, dan masih banyak lagi yang lainnya. Anda bisa menghafalnya satu persatu. Juga kode-kode huruf seperti ini. C ini kode kapasitor, dioda diberi kode D, kemudian F untuk sekring, L untuk induktor, transistor juga ada key. Untuk resistor ditandai dengan huruf R, S untuk saklar, T untuk transformator, dan lain sebagainya. Jika Anda sudah menghafal simbol-simbol dan kode-kode tadi, ketika melihat skema, mungkin sobat sudah akan mulai memahami. Nah, untuk lebih jelasnya, kita praktekkan sekarang. Kita buat sebuah skema. Ini adalah cara saya dalam memberikan contoh. Mudah-mudahan cara ini bisa dimengerti. Di sini kita akan membuat sebuah skema yang sangat sederhana. Dan di contoh ini saya akan berikan dua buah gambar. Yang satunya gambar asli, maksudnya gambar komponen asli, dan yang satunya lagi adalah simbolnya. Nah, perhatikan sekarang di gambar ini adalah gambar sebuah trafo yang akan kita rakit dengan komponen-komponen lainnya. Oke, kita atur posisinya seperti ini biar lebih mudah. Di bagian atas ini adalah gambar asli daripada trafo, sementara nanti di bagian bawah adalah simbolnya yang akan kita jadikan skema. Ini contohnya. Di bagian atas gambar asli daripada trafo, sementara di bawah adalah simbol daripada trafo ini. Jadi Anda bandingkan nanti gambar yang atas dengan yang bawah. Oke, saya tandai A untuk gambar yang di atas dan B untuk yang gambar di bawah. Nanti bisa kita bandingkan antara yang A dengan yang B. Dan dengan begitu saya harapkan nanti bisa mulai paham bagaimana cara membaca skema. Sekarang perhatikan pada gambar A adalah sebuah trafo. Kemudian di bawahnya juga sudah ada simbolnya seperti ini. Trafo belum terhubung dengan apapun, hanya trafo saja sendiri. Kita hubungkan trafo ini ke sumber tegangan. Nah, ini maksudnya sumber tegangan ya. Sementara yang atas itu power cord ya, itu colokan. Tapi maksud saya ini adalah sumber listrik. Biar nggak salah mengerti, saya ganti aja gini. Ini berarti sumber tegangan AC. Kita hubungkan trafo dengan sumber tegangan. Perhatikan gambar A dan B. Trafo terhubung dengan sumber tegangan. Dan di sini belum ada saklarnya nih. Belum bisa bekerja ini.
kita tambahkan sebuah saklar. Ini saklar ya, single pole, single throw. Perhatikan saklar sudah terhubung trafo dan juga dengan sumber tegangan ya, bukan colokan. Kemudian sekarang kita tambahkan dioda pada bagian sekunder trafonya, pada bagian outnya ya. Dioda sudah kita hubungkan dengan trafo, dan perhatikan gambar di bawah juga antara gambar A dan B. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan menambahkan kapasitor elko ya, sebagai filter. Nah, sekarang perhatikan, elko sudah terhubung dengan dioda. Perhatikan gambar A dan B. Kalau sudah paham, kita tambahkan lagi. Kita hubungkan kaki minus elko ke trafo. Perhatikan sekarang elko sudah terhubung dengan dioda dan juga dengan trafo. Kita tambahkan lagi kapasitor keramik. Kita hubungkan secara paralel dengan elko. Nah, perhatikan lagi gambar A dan juga perhatikan skemanya di gambar B. Selanjutnya kita mau tambahkan LED. Tapi kita harus hubungkan LED-nya melalui resistor. Ya, gini. Ini resistor sudah terhubung dengan dioda, juga dengan kapasitor. Resistor inilah yang akan kita hubungkan secara seri dengan LED. Oke, perhatikan gambar A dan juga perhatikan gambar B. Kalau sudah paham, kita tambahkan LED. Sekarang LED sudah terhubung dengan resistor, namun belum terhubung dengan minus. Sebelum dilanjut, perhatikan lagi gambar A dan bandingkan dengan gambar B. Kalau sudah paham, kita hubungkan kaki LED-nya dengan minus yang juga akan dijadikan ground. Nah, sekarang semua komponen sudah terhubung dan rangkaian ini sudah bisa bekerja. Tapi ini cuma contoh ya. Kalau memang benar-benar mau merakit, ini diodanya harus pakai 4 biar gelombangnya penuh. Di sini kita contohkan satu aja biar tidak terlalu rumit. Oke, sekarang biar lebih sempurna, kita tandai skemanya. Setiap komponennya kita tandai begini. S1 ini maksudnya ini untuk switch ya, atau saklar. Transformator ini sudah kita tandai T1. Kemudian dioda ini ada 2, D1 dan D2. R juga resistor, dan C juga ada 2, C1 dan C2. Oh ya, kalau kita perhatikan pada jalur-jalur ini terdapat titik-titik yang menghubungkan jalur antara komponen yang satu dengan lainnya. Dan titik tersebut adalah tanda bahwa jalur itu terhubung. Terkadang kita menemukan jalur-jalur yang saling tumpang, saling silang, tapi kita tetap bisa membedakan mana ya jalur itu yang terhubung dan mana yang tidak terhubung. Jalur yang ditandai dengan titik berarti jalur itu terhubung, seperti ini. Sementara jalur yang tidak ditandai dengan titik berarti jalur itu tidak terhubung ya, hanya lewat aja tapi nggak nyentuh. Baiklah, sudah bisa dipahami. Sekarang kita akan terapkan skema ini ke sebuah PCB. Nah, seperti apa kira-kira kalau kita terapkan skema ini ke sebuah PCB? Kira-kira akan seperti ini. Nah, ini adalah layout. Nah, sobat, itulah cara sederhana untuk membaca sebuah skema. Dan kita akan lanjutkan lagi pelajaran tentang skema ini di video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.